Allahu mawjudun bila makan, wujuduhu wujudul mutlak. Saya senang sekali dengan kalimat ini karena menginspirasi betapa pentingnya kehadiran kita semua di dunia ini. Pertama-tama untuk menguatkan tauhid kita, konsep akidah kita, relasinya dengan Allah, dan bagaimana memposisikan Allah sebagai Al-Khaliq dalam setiap kesadaran kita, dalam ruang kesemestaan dan kealaman ini. Akhir dari penyampaian ini saya ingin menyampaikan tentang at-tawasud wal i'tidal, termasuk juga di situ ada at-tawazun. Bagaimana dengan konsep tauhid? Prinsip tauhid itu adalah mengesahkan Allah dengan penuh keyakinan dan menguatkan kesadaran Allahu mawjudun bila makan, wujuduhu wujudul mutlak. Wujud Allah mutlak, tidak bisa dibatasi oleh apapun, dibatasi oleh pandangan mata, dibatasi oleh pendengaran telinga, dibatasi oleh panca indera, atau potensi apapun yang di situ mengandung unsur kesemestaan dan kealaman. Itu tidak bisa membatasi Allah. Dalam arti ketika saya bisa melihat Allah, berarti Allah terbatasi oleh pandangan saya. Ketika saya bisa mendengarkan suara Allah dengan panca indera saya, dengan indera pendengaran saya, berarti saya membatasi Allah. Karenanya itu tidak mungkin. Sehingga kita punya keyakinan ini menguatkan apa yang kita rasakan dalam ruang kehidupan ini. Allah adalah wujud secara mutlak, mawjudun bila makan. Wujud Allah dirasakan oleh semua manusia, dan itu bisa kita buktikan. Pandangan kita ini adalah pandangan rahmani Allah. Pendengaran kita, pendengaran rahmani Allah. Nafas kita, nafas rahmani Allah. Ucapan kita, ucapan rahmani Allah. Gerak kita, gerak rahmani Allah. Itu relevansi penjelasan ini dengan istilah Allahu mawjudun bila makan. Itulah hakikat dari rahasia makna, meaningful sense dari sebuah teks. Kalamullah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Itu hakikat Al-Khaliq dan hakikat kita sebagai makhluk. Karenanya dalam konsep tauhid ini tidak bisa dibagi-bagi seperti dari kaum Wahabi. Mereka itu membuat konsep yang bertentangan dengan istilah tauhid itu sendiri. Iradah dan kudrah Allah adalah wahdah, tidak bisa dibagi-bagi. Sementara kalangan Wahabi membagi, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Dan juga ada istilah kelompok kiri. Kalau Wahabi saya istilahkan dengan kelompok kanan untuk memudahkan penjelasan dalam kesempatan ini. Kelompok kiri, Syiah, memaknai tauhid itu lebih diarahkan pada mendistorsi hakikat wujud mutlak Allah. Karena seolah-olah di situ yang kuasa bukan Allah, tapi seorang imam yang maksum, imam yang disucikan. Ini sudah mendistorsi tentang Al-Khaliq, tetapi dalam prakteknya sosok yang dimaksumkan, yang disucikan ini membajak keyakinan umatnya, kaumnya, sehingga secara retorika kaum Syiah mempercayai Allah sebagai Al-Khaliq, tetapi dalam prakteknya itu bertentangan dengan kerangka teoritis tentang makna tauhid yang mereka pahami. Justru yang dominan dalam praktek keberagamaan Syiah itu adalah seorang imam yang maksum. Betul-betul imam disucikan. Sehingga semua yang menjadi keputusan seorang imam
yang disucikan di kalangan kaum Syiah itu penentu surga neraka mereka. Ini jadi persoalan. Sehingga hukum apapun di bawah irfannya seorang imam yang disucikan, yang mereka anggap maksum, atau semua yang dikatakan oleh seorang imam itu merupakan bagian daripada bentuk ilmu batin yang melampaui baik secara rasional maupun secara empiris. Dan tek-tek apapun menjadi berada di bawah keputusan seorang imam. Ini di kalangan Syiah. Orang yang dikategorikan Syiah sebenarnya bisa dilihat ketika mereka seolah-olah ingin mengarahkan kepada jamaah untuk mempercayai seorang imam yang maksum, atau mereka tidak mengucapkan dengan istilah imam maksum, tapi dari urian-urian dan penjelasannya itu menguatkan sebuah perspektif untuk bisa diterima kepada masyarakat bahwa imam mereka adalah imam yang bisa mengendalikan dunia akhirat. Seolah-olah kunci surga itu ada pada imam mereka. Lah, siksa neraka itu bisa dihentikan. Kalau di Indonesia, imam besar itu sebenarnya kan bagian daripada sistem imamah dalam tradisi Syiah sebenarnya. Dan seolah-olah seorang imam itu dalam menentukan kebahagiaan di hari akhir kelak, ini betul-betul tataruf, betul-betul berada dalam ujung yang ekstrim di kiri. Saya katakan di kiri. Bahkan berani dengan jalur imamah ini, bisa memastikan surga nerakanya seseorang ini. Kalau berani seuzon sedikit, bahkan sistem kewalian pun harus melalui jalur imam-imam ini. Rata-rata komunitas Syiah itu mencantolkan diri dengan cucu Nabi yang harus maksum, disucikan. Rata-rata begitu. Bahkan tidak segan-segan komunitas Syiah itu akan nyantol ke ajaran mereka dengan tokoh-tokoh yang fenomenal, sehingga mereka bisa mendapatkan legitimasi di tengah umat atau dalam pergerakan mereka untuk membesarkan keyakinan atau kepercayaan atau ideologi Syiah. Saya katakan ideologi karena cenderung banyak dipengaruhi oleh ide-ide kehendak kuasa para tokoh tertentu untuk membuat untuk kehendak kuasa yang dibungkus dengan sistem imamah, dan itu melalui simbol-simbol keagamaan. Tapi sebenarnya antara Syiah dan Wahabi ini sama-sama tataruf menurut saya, sama-sama ekstrim. Kalau Wahabi ekstrim kanan, pokoknya hitam putih tek, tanpa mengenal madhab, tanpa mengenal keahlian ulama, pokoknya hitam putih yang mereka baca dari Quran hadis, ya sudah. Sehingga mereka tanpa mereka sadari, akhirnya saling berbenturan. Tidak hanya berbenturan dengan pendapat sesama orang Wahabi, tetapi tidak sedikit ustadz Wahabi itu yang memunculkan penjelasan-penjelasan yang saling bertentangan, yang itu keluar dari mulut mereka sendiri, sehingga penjelasan di satu kesempatan itu bisa berbeda di kesempatan yang lain. Ini kan efek tidak belajar usul fikih, efek tidak belajar balaghah,
Sehingga teks itu dipahami secara hitam putih, sehingga mempersulit diri sendiri untuk memahami teks kewahyuan dan teks kenabian sebenarnya, sehingga cenderung mereka itu kolot. Itu tadi jatuhnya ke ekstrim kanan. Kalau Syiah terlalu bebas, dalam arti orang yang sudah berada dalam posisi yang ditinggikan dalam komunitas Syiah itu ya sudah bebas membuat tafsir-tafsir dan keputusan-keputusan yang bahkan di luar teks kewahyuan dan kenabian. Bahkan yang lebih ekstrim, posisi imam dalam Syiah itu diyakini oleh sebagian kaumnya lebih tinggi daripada posisi seorang nabi. Ini kan betul-betul ekstrim. Lah konsep tauhid kita tidak seperti itu. Allah tetap Allah sebagai zat yang wahdah, sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qudrah iradah Allah wahdah. Allah kuasa untuk memutuskan semua yang akan terjadi di alam semesta ini, di kesemestaan ini, tanpa diintervensi, tanpa diganggu gugat, tanpa bisa dikendalikan oleh siapapun. Sehingga imam yang disucikan dalam tradisi Syiah pun tidak bisa mengendalikan Allah. Kekuasaan Allah mutlak, tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Wujud Allah mutlak, tidak bisa disamakan dengan suatu apapun. Inilah yang kemudian dikenal dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Syiah akhirnya banyak yang memaksumkan orang-orang yang memang memiliki jalur kenasaban dengan Ahlul Bait yang dipakai untuk dijadikan legitimasi dalam sistem imam maksum dalam tradisi Syiah. Saya nggak tahu prakteknya. Seorang yang dilegitimasikan sebagai cucu Nabi. Tentu saya nggak bisa menjawab. Ini yang bisa menjawab yang sudah melakukan penelitian ini. Tapi yang menarik, kita dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang nampak justru aspek keilmuan dan ketakwaan. Ahlus Sunnah wal Jamaah murni, sebagaimana yang diajarkan Nabi kepada para sahabat dan yang diajarkan para sahabat kepada tabi'in, atau yang diajarkan Nabi kepada Abu Musa yang secara regeneratif terus berlangsung sampai kepada Abu Hasan al-Asy'ari yang mungkin nanti dalam kesempatan lain akan saya sampaikan. Tetapi yang menarik dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ulama-ulama sejak abad 3 Hijriyah sampai abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, di antara mereka itu ada yang min dzurriyyatin Nabi, cucu Nabi. Tapi karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu konsepnya bil ilmi wat tuqa, sehingga tidak membeda-bedakan antara yang cucu Nabi dengan yang bukan cucu Nabi, karena letak sentralnya pasca wafat Nabi, pasca generasi sahabat, generasi tabi'in, itu titik sentralnya justru di ulama sebagai warasatul anbiya. Sehingga ulama-ulama yang masyhur betul-betul berlangsung secara setara antara yang dari cucu Nabi dan yang tidak dari cucu Nabi. Meskipun yang dari cucu Nabi nanti akhirnya juga kelihatan, seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, para ulama sezaman pada memujinya, dan itu beliau memiliki jalur yang memang masyhur
sebagai cucu Nabi, tapi yang nampak keulamaannya Syekh Abdul Qadir Jilani itu, kesufiannya dan keulamaannya. Nah, kesufiannya dan keulamaannya. Ulama-ulama yang sampai kepada kita pun pada abad-abad itu adalah ulama-ulama yang justru tidak dari latar belakang sebagai zuriyah Nabi. Paling tidak secara simbolik nisbah nasab itu tidak tampak dari cucu Nabi. Atau yang betul-betul murni perspektif keilmuan yang sampai kepada kita. Baik orang yang sezaman dengan mazhab 4 atau bahkan mazhab 4 sendiri yang sampai kepada kita. Termasuk Imam Syafi'i yang menjadi prinsip pedoman kita, termasuk ulama sezaman dengan Imam Ghazali, bahkan Imam Ghazali sendiri justru di dalam Ihya-nya beliau mengkritik cucu Nabi yang justru tidak menjadi contoh pada zamannya. Dan ulama-ulama pasca Imam Ghazali di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu betul-betul ulama dalam proses kesetaraan ilmu, dalam proses kesetaraan keumatan, keilmuan, sehingga betul-betul berjalan secara simetris untuk betul-betul kompetitif dalam konteks keilmuan maupun pergerakan, tanpa adanya dominasi dari kedua belah pihak yang betul-betul dari cucu Nabi maupun yang di luar cucu Nabi. Itu tidak ada pergerakan yang ingin saling menghegemoni di antara ulama. Yang nampak justru perdebatan dalam konteks keilmuannya, bukan tampilan-tampilan yang berbentuk arogansi personal atau arogansi kenasapan seperti yang muncul di akhir-akhir ini. Justru yang muncul di akhir-akhir ini malah hegemoni kenasapan, merasa sebagai cucu Nabi harus di atas, ulama harus di bawahnya. Ini kan akhirnya disalahpahami oleh kelompok-kelompok komunitas Habib yang belum siap secara keilmuan tapi ingin di depan, belum siap secara keilmuan tapi ingin tampil sebagai orang yang ingin menggerakkan masyarakat tanpa modal keilmuan. Akhirnya bicaranya ya seingatnya, seadanya, sehingga karena kurang bahan, kecenderungannya itu yang disampaikan justru malah sistem kenasaban. Atau yang lebih ekstrim, justru malah memunculkan pola-pola Syiah yang lebih mengarah kepada sistem imamah, imam maksum, imam yang disucikan, cenderung mengarah kepada manhaj Syiah. Ternyata di kalangan orang umum yang tidak memiliki jalur kenasaban dengan Nabi, yang kebetulan memiliki perspektif keilmuan, tanpa mereka pahami, mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, tapi sebenarnya secara manhajnya torekohnya torekoh Wahabi sebenarnya, tatoruf kanan atau tatoruf kiri. Itu nanti akan bisa dilihat dari instrumen Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin secara teori orang bisa saja melakukan dia itu Ahlussunnah wal Jamaah, tapi sebenarnya dia itu sangat Syi'i, mengunggul-unggulkan sosok yang memiliki jalur kenasaban untuk menjadi imam yang seolah-olah memang tidak memiliki kesalahan dan menentukan segalanya, yang kalau dalam konteks di Indonesia setelah ada penelitian Kiai Imad
tentu berbeda. Orang tidak akan memanfaatkan legitimasi sebagai cucu Nabi kalau nggak betul-betul bisa mempertanggungjawabkan secara akademik, secara ilmiah, baik data maupun baik tes DNA. Jadi menarik, penelitian Kiai Imad itu menarik, sehingga orang tidak bisa sembarangan mengaku sebagai cucu Nabi. Dari awal sebenarnya sudah mencurigakan karena terlalu memaksa untuk mengaku sebagai cucu Nabi dengan berbagai refleksi dan sikap yang tataruf yang berlebihan, bahkan cenderung kepada manhaj Syiah. Setelah diteliti malah justru tidak. Ini menurut penelitian Kiai Imad ini, menurut penelitian Kiai Imad malah tidak ada hubungannya dengan Nabi. Mereka nggak tahu jalurnya dari sekian abad lamanya, dari abad 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu luar biasa itu. Semangatnya mengaku cucu Nabi. Akhirnya ada komunitas yang curiga karena antara pengakuan sebagai cucu Nabi dengan perilaku sikap itu nggak sesuai. Sudah mengarah pada kriminalitas. Sehingga melakukan penelitian untuk memastikan pada umat biar tidak terkecoh atas pengakuan seseorang yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi kontra risalah. Hal yang sama dari kalangan orang yang berilmu yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi manhajnya manhaj Wahabi, manhaj yang suka mengkafirkan, suka memurtadkan. Ini kan manhaj Wahabi. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tidak suka mengkafirkan. Karena konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu konsep yang tidak terlalu ekstrim tentang at-tawasud wal i'tidal, at-tawazun. Ini konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Mau tidak mau kalau mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, manhajnya harus manhaj ini. Manhaj at-tawasud. Apa itu tawasud? Tawasud itu kan umat yang bisa betul-betul menjadi syuhada 'alan nas, akan menjadi saksi, menjadi ukuran. Mau tidak mau, kalau mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah harus memiliki karakter Thariqah ala ahli sunnah wal jamaah atau manhaj ahli sunnah wal jamaah. Tawasud itu umat pertengahan, tawasaton. Orang yang betul-betul menjadi umat pertengahan itu adalah umat yang betul-betul bisa menjadi syuhada'a 'alan nas. Atau dia akan menjadi saksi yang menjadi ukuran penilaian atas sikap perbuatan. Jadi kalau bisa diambil contoh itu Nabi Muhammad itu menjadi pengukur umat Islam. Nah, umat Islam menjadi pengukur manusia pada umumnya. Bisa dijadikan sebagai saksi atau ukuran penilaian dalam aktivitas keberagamaan di tengah masyarakat. Jadi kalau dibuat garis horizontal, umat yang tawasud itu umat yang berada di tengah antara ujung garis horizontal itu tadi, antara ujung kanan dan ujung kiri, dia itu berada di tengah. Tawasud betul-betul menjadi ukuran penilaian atas sikap perbuatan. Tidak terlalu tataruf, ekstrim ke ujung kanan, juga tidak terlalu ekstrim pada ujung kiri. Dan itu betul-betul bisa menjadi pengukur umat Islam. Dalam ekspresi di tengah masyarakat, dalam memberikan pandangan maupun dalam berperilaku atau bersikap, itu harus betul-betul bisa menjadi tolak ukur bagi masyarakat, betul-betul berada pada jalan tengah di antara dua
pandangan yang berada dalam ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, atau antara manhaj Wahabi dan bukan manhaj Wahabi, juga bukan manhaj Syi'i. Itu betul-betul mengambil jalan tengah yang sesuai dengan prinsip ajaran Nabi Mustafa Muhammad SAW. Di kiri, ujung kiri kan terlalu didominasi oleh personal yang dijadikan seorang imam, bahkan melebihi nabi, melebihi nabi. Seolah-olah mengkritisi para imam mereka itu sama halnya mengkritisi para kekasih Allah. Membicarakan nasab seorang imam sama halnya mengganggu kewalian seorang imam. Padahal sebenarnya berbicara nasab itu berbeda dengan bicara kewalian, karena Allah mengangkat wali dari hamba-hambanya, kekasih dari hamba-hambanya ini itu tidak mengenal kasta. Nah, jadi Allah kalau mengangkat wali seorang hamba, kekasih dari seorang hamba, itu tidak mengenal kasta dalam ruang kemanusiaan ini. Ya, kalau Allah menghendaki seseorang diangkat wali aja. Tidak harus dari keturunan ini, tidak harus dari keturunan pedagang, tidak harus dari keturunannya petani, tidak harus dari keturunannya seorang guru, tidak harus dari keturunan yang memiliki nasab pada Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah sudah mengangkat kewalian seseorang, ya udah, nggak ada hubungannya dengan nasab. Tentu saja tidak menutup kemungkinan kewalian itu juga diambil oleh Allah sesuai dengan kudrah iradah Allah dari mereka yang memiliki jalur kenasaban sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau di tradisi Ahlussunnah wal Jamaah itu justru sistem kenasaban itu tidak menjadi tren, tidak menjadi ikon pergerakan keberagamaan. Justru yang menjadi ikon pergerakan keberagamaan itu adalah tema keilmuan dan tema ketakwaan. Nah, makanya Kiai Haji Mustafa Bisri itu pernah mengingatkan betul persoalan nasab itu sebenarnya sudah selesai pada zaman Nabi. Itu viral itu. Mustafa Bisri mengingatkan, uang masih berbicara nasab itu sama halnya kembali ke masa jahiliyah. Oh, itu tradisi jahiliyah itu. Zaman Nabi sudah dihapus sistem kenasaban, masih dibicarakan lagi. Jahiliyah itu. Gusmus melakukan sindiran yang sangat keras itu. Kiai Agus Masuri juga melakukan sindiran yang sangat keras. Orang yang selalu mengunggulkan nasab, wah itu kaspo itu. Ya, sindiran keras ini sebenarnya ditujukan pada habaib yang memang memiliki indikasi gejala-gejala kuat mengajarkan manhaj Syiah yang mengarah kepada imam besar, imam yang betul-betul menentukan segalanya. Bahkan ceramah-ceramah mereka itu sudah mengarah kepada pensucian seorang imam yang melebihi seorang nabi, bahkan Allah pun bisa dikendalikan. Konsep yang kedua yaitu al-i'tidal. I'tidal itu lurus. Jadi tidak berbelok ke kanan pada ujung kanan, juga tidak berbelok pada ujung kiri. Jadi lurus, perjalanan itu lurus, i'tidal. Oke. Lempeng. Syuhada bil qisti. Betul-betul menjadi saksi secara adil. Yang ketiga tawazun. Tawazun itu keseimbangan. Dalam membuat sebuah keputusan itu betul-betul tidak terlalu, bahasa Jawanya itu jumpleng kanan maupun jumpleng kiri. Tidak terlalu memberatkan
ujung kanan dan tidak terlalu memberatkan ujung kiri. Jadi dalam membuat sebuah keputusan itu harus betul-betul berdasarkan konsep keseimbangan, memberi jalan keluar yang terbaik atas semua konflik. Itu harus betul-betul menjadi umat yang pertengahan. Dan itu tiga konsep antara at-tawasut, al-i'tidal maupun tawazun itu bisa diterapkan dalam semua hal, baik dalam hal ekonomi, baik dalam hal pertanian, baik dalam hal politik, baik dalam hal sosial, kebudayaan, ya, baik dalam hal komunikasi. Itu kita bisa selalu menggunakan, akhirnya kita jadi tahu siapa yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Secara manhajnya itu manhajnya orang yang di ujung kanan, secara materi ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi metodenya orang Syiah, ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi metodenya metode Wahabi. Itu banyak sekali di zaman akhir ini. Saya kira itu semoga bermanfaat.